Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang saya beri judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama-tama yang harus kita perhatikan dari ayat di atas, ada 3 hal yang penting pada pagi hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Puji nama Tuhan saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan 3 hal ini. Yang pertama yaitu iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma pasal yang pertama ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, iman kita kepada Kristus memberikan keselamatan. Iman itu juga memberikan kita keyakinan bahwa segala yang kita hadapi ada dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. Keadaan apapun, tantangan apapun, masalah yang sangat sulit sekalipun, saudara, akan dapat kita atasi dengan iman. Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, masalahnya sekarang saudara, adakah kita mau untuk tetap beriman kepada Tuhan kita? Maukah kita menjalani hidup ini dengan iman saudara? Saudara, iman tanpa ujian atau goncangan itu bukan iman yang murni, saudara. Iman kita justru harus semakin kuat, walaupun ada tantangan. Karena itu, saudara, marilah kita jalani hidup ini dengan iman. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya, saudara. Yang kedua, pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup tanpa pengharapan adalah hidup tanpa semangat dan melemahkan. Harapan kita akan muncul selaras dengan iman kita, saudara. Orang yang beriman pasti akan memiliki pengharapan. Jelas di dalam firman Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Roma pasal yang ke-5 ayat ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan saudara dan saya bukan hanya soal kehidupan di bumi ini, tetapi juga mencakup keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Mari tetaplah memiliki pengharapan karena saudara, pengharapan kita pasti dan terjamin di dalam Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga saudara yaitu kasih. Perintah yang utama dalam seluruh isi Alkitab berhubungan dengan kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Kedua hukum atau perintah ini sama hakikatnya saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama harus seiring sejalan, saudara. Kasih kepada Tuhan kita nyatakan dengan menuruti firman-Nya. Dan kasih kepada sesama kita wujudkan dengan menerima, menghargai, menolong, dan mengampuni.
Allah itu kasih, maka kita pun harus saling mengasihi. Dan kasih itu kita tunjukkan juga kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, saudara. Teladan Tuhan Yesus kita ikuti, meskipun ia dihina, dimusuhi, bahkan disalibkan. Namun ia, Tuhan, tetap mengampuni dan mengasihi musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa yang terbesar itu adalah kasih? Karena kasih itu tidak berkesudahan, tanpa syarat. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan, iman tidak lagi diperlukan dan pengharapan juga tidak perlu lagi. Namun saudara, yang tetap ada di dalam surga adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan di dunia ini penuh dengan tantangan yang mencoba menggoyahkan iman kita, mencoba untuk menghilangkan pengharapan kita, dan mencoba untuk membuat kita itu kehilangan yang namanya kasih. Namun saudara, tetaplah memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk berjalan di sepanjang tahun ini dan sampai selama-lamanya dalam penyertaan dan kasih karunia-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang daripada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena firman-Mu telah diberitakan. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami, dan kami percaya Tuhan juga yang sudah memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.